Halo, saya Justin Stewart Leonardo. Pada video kali ini kita akan membahas soal matematika wajib kelas 10 tentang fungsi dan inverse fungsi. Jadi, ada 10 soal yang akan dibahas di video kali ini dan tentunya akan disertai dengan cara-cara cepat untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Kemudian juga diharapkan soal-soal ini dapat menjadi referensi bagi kalian untuk latihan menghadapi ujian akhir semester. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Oke, langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Baik, untuk soal yang pertama, diketahui di sini fx sama dengan 5x plus 1. Dan gx-nya adalah 2 kali 3 min 2x. Nah, ditanya nih, fungsi f kurangi gx-nya berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, caranya kita udah tahu dari sifat operasi fungsi aljabar, kalau f kurangi gx ini bisa kita tulis fx dikurangi gx gitu ya. Nah, di sini fx-nya bisa kita ganti sama 5x plus 1, dan gx-nya itu kita bisa ganti sama yang ini. Kita kaliin dulu, 2 kali 3 di sini ya. Jadi 6 dikurangi 2 kali 2x itu 4x ya. Nah, nanti tinggal teman-teman hitung semua. 5x plus 1 dikurangi 6. Nah, minus 4x. Di sini jadi plus 4x ya. Sehingga kalau kita hitung 5x tambah 4x ini 9x. 1 dikurangi 6 itu jawabannya adalah min 5. Jadi jawaban yang cocok di sini adalah jawaban yang C, seperti itu. Terlanjut ke soal yang berikutnya. Nah, baik, untuk soal yang kedua di sini, jika f inverse x-nya adalah x min 1 per 5, dan g inverse x-nya adalah 3 min x per 2, maka f OG inverse 6 itu adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita ingat kembali sifat dari fungsi inverse supaya kita bisa nyelesain soal ini dengan cepat ya. Jadi, kalau kita diberikan fungsi FOG inverse seperti ini tuh sebenarnya sama dengan G inverse OF inverse. Dan kalian tahu di sini, G inverse OF inverse sebenarnya sama dengan G inverse dengan F inverse X sebagai input. Nah, gitu ya. Karena di sini yang ditanyanya adalah 6, maka F inverse-nya itu adalah F inverse 6 yang kita cari. Sini kalau kita mau cari dulu nilai dari F inverse 6 berapa sih? Nah, kita cari dulu di sini F inverse 6-nya ya. F inverse 6 itu sama dengan kalian masukin 6-nya ke sini. Jadi 6 dikurangi 1 per 5. 6 kurangi 1, 5. 5 dibagi 5 itu hasilnya 1. Jadi F inverse 6-nya 1. Dengan kata lain, kalian bisa tulis yang ini, FOG inverse X itu sama dengan G inverse, dan F inverse X-nya kita udah hitung tadi, hasilnya sama dengan 1. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Nah, G inverse 1 berapa? Nah, kita udah punya fungsi G inverse X-nya yang ini. Berarti kita tinggal substitusi satunya ke persamaan yang G inverse X. Sehingga kalau kita hitung nanti 3 dikurangi 1 per 2 itu hasilnya tidak lain adalah 1. Jadi jawabannya benar yang mana ini? Yang C ya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Baik, untuk soal yang ketiga di sini ya. Domain fungsi fx sama dengan akar dari x kuadrat min 3x plus 2 per x plus 2 agar terdefinisi adalah titik-titik. Ingat, ini adalah fungsi dalam akar ya. Fungsi pecahan dalam akar. Fungsi pecahan dalam akar akan terdefinisi apabila x kuadrat min 3x plus 2, fungsi dalam akarnya kita tulis lagi di sini, ini lebih besar atau sama dengan 0. Tapi hati-hati di sini. Ada yang harus kalian perhatikan, penyebutnya ini nggak boleh 0.
Terus kalau kita faktorin yang ini, jadi X min 2 sama X min 1 ya. Jadi, nanti teman-teman bisa gambar garis bilangannya supaya bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Kayak gimana? Kita gambar garis bilangan sini. Terus kalian lihat, bagian pembilang, pembuat nolnya di sini adalah 1. Sama 2 ya. Untuk penyebut, pembuat nolnya di sini adalah negatif 2. Berarti kita urutin di sini bilangan-bilangannya. Kita isi sini min 2 ya. Terus di sini 1, di sini 2 gitu. Nah, kita kasih warna untuk daerah-daerah yang terdefinisi. Ingat, di penyebut nggak boleh kasih hitam tandanya ya, nggak boleh kalian warnain. Untuk min 2 ini nggak boleh kalian warnain. Jadi yang boleh kalian warnain itu yang 1 sama 2. Ini boleh kasih warna. Kan terdefinisi dia di 1 sama di 2. Gitu. Sementara di min 2 nggak. Terus kita uji. Uji pakai angka berapa yang gampang di sini? Uji pakai angka 0, masukin aja ke fungsi yang warna merah ini. Jadi di sini kalau 0-nya kita ganti, X-nya kita ganti sama 0, 0 kurangi 0 plus 2. Ini kan plus ya. Per 0 plus 2. Plus bagi plus, berarti plus. 0 ada di mana posisinya? 0 tuh ada di sini kan? Berarti kita kasih yang ini tandanya plus. Gitu. Sini minus. Sini plus. Sini minus gitu ya. Karena lebih besar sama dengan 0, maka kita ambil daerah yang positif. Ini daerah yang positifnya. Satu ke sini, satu lagi ke sini gitu. Jadi, yang ini himpunan penyelesaian yang memenuhi. Min 2, kalau kita tulis dalam notasi interval jadi gini. Lebih kecil X, lebih kecil atau sama dengan 1, atau X lebih besar sama dengan 2. Ya. Kalau kita nyatain dalam bentuk himpunan, ini kayak gini. Jadi yang mana jawabannya di sini? Yang cocok kita cari min 2 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 1. Atau X lebih besar sama dengan 2, X elemen real. Itu jawabannya yang A ya, teman-teman. Kita lingkari opsi yang A di sini. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Baik, untuk soal yang keempat di sini. Diketahui inverse fungsi G adalah G inverse. Apabila G inverse dengan X plus 1-nya itu jadi input, ini sama dengan 2X min 1. Dan G dikomposisikan dengan F inverse. Setelah itu kita inversekan lagi terhadap X plus 1. Sama dengan 4X kuadrat min 2. Maka nilai F2-nya berapa? Nah, ini lumayan sulit soalnya ya. Tapi kita bisa menggunakan sifat inverse fungsi komposisi supaya kita bisa nyelesain soal ini dengan cepat. Nah, kita lihat ini GOF inverse kita inversekan. Jadi, ini kita tulis, ingat ya sifat dari inverse fungsi komposisi. Ini kan gini. Kalau ada inverse di sini, kita bisa tukar posisi F inverse-nya ke depan dan hilang si inverse-nya. Jadi kita bisa tulis yang ini F-nya jadi di depan, gitu. Kemudian G-nya pindah ke belakang. Dan jadi inverse. Dibalik sekarang. Gitu. Ini X plus 1. Ini sama dengan 4X kuadrat plus 2. Gitu. Maaf, min 2 di sini. 4X kuadrat min 2. Kemudian di sini teman-teman bisa tulis FOG inverse dengan X plus 1-nya adalah input. Ini jadi F. Ini G inverse X plus 1 di sini sama dengan 4X kuadrat min 2 gitu. G inverse X plus 1-nya itu diketahui di soal adalah 2X min 1. Jadi di sini F dengan 2X min 1 sebagai input, ini sama dengan 4X kuadrat min 2. Dan yang ditanya di soal di sini adalah F2. Nah, supaya kita dapat F2, maka ini bisa kita tulis F2. Jadi yang harus sama yang mana? Yang ini kan tentunya ya. 2X min 1 sama 2 ini mesti sama.
kita harus cari nilai X yang menyebabkan 2X min 1 ini sama dengan 2. Jadi kalau kita hitung di sini 2X min 1 sama dengan 2 kan. Ini 2X-nya sama dengan min 1-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan jadi 2 tambah 1, 3 ya. Kan minus pindah ruas ke kanan jadi plus. Sehingga X-nya nanti kita peroleh 3/2 teman-teman. Setelah kita dapat X-nya 3/2, berarti kita ganti variabel X yang ini dengan 3/2. Jadi, ini akan sama dengan 4 kali 3/2 kuadrat dikurangi 2, ya. Ini kalau kita hitung, 4 kali 9/4 kurangi 2. Kita coret 4 sama 4-nya. Jadi 9 dikurangi 2, itu hasilnya 7. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi B. Seperti itu. Nah, lanjut soal yang kelima. Soal tentang fungsi komposisi. Nah, diketahui fungsi f dan g yang ditentukan oleh fx sama dengan 3x kuadrat plus x min 7. Dengan gx-nya adalah 2x plus 1. Maka f komposisi g itu adalah titik-titik. Artinya, f komposisi g itu kalian bisa tulis f dengan gx-nya sebagai input gitu. Jadi, kalau kita dikasih tahu fungsi fx-nya 3x kuadrat plus x min 7, kita bisa ganti variabel x-nya sama g. Jadi langsung ini bisa kita tulis 3 kali variabel x-nya kalau kita ganti semuanya sama gx. Kita bisa tulis gini ya. 3 dikali x kuadrat, kita ganti sama gx semua. Gx-nya kan 2x min 7. Ini bisa 2x plus 1. Kita ganti semua x-nya sama 2x plus 1. Nah, seperti ini. Kita beresin deh. Yang dikuadratinnya ini jadi 4x kuadrat plus 4x plus 1. Sini kali 3 ya. Tambah 2x plus 1 kurangi 7. Ini kalau kita hitung, 3 kali 4x kuadrat ini 12x kuadrat. Plus 3 dikali 4x ini 12x. Plus 3. Plus 2x. 1 kurangi 7 ini min 6. Jadi ini 12x kuadrat. 12x-nya kita jumlahin sama 2x. Di sini jadi 14x min 3. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah jawaban dengan opsi D ya. Ini yang cocok. Yang ini jadi jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, untuk soal yang keenam, diberikan 3 buah fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fx sama dengan 5x min 3. Yang kedua, fx sama dengan 2x kuadrat. Dan yang ketiga, fx sama dengan x pangkat 3 min 1. Di antara fungsi-fungsi di atas, manakah fungsi yang merupakan fungsi injektif? Ingat ya, satu fungsi disebut sebagai fungsi injektif apabila setiap domain punya pasangan yang berbeda dengan kodomain. Ya, setiap domain punya pasangan yang berbeda dengan kodomain. Kalau misalnya digambar, ini seperti ini, fungsi injektif. Misalnya, saya punya 3 anggota ya, ini himpunan A punya 3 anggota. Kita contohin 1, 2, 3 gitu aja ya. Himpunan B punya 3 anggota. Punya 4 anggota deh. Misalnya ini P, ini Q, ini R, ini S. Misalnya 1 dipasangkan ke R, 2 dipasangkan ke P, 3 dipasangkan ke Q gitu ya. Nah, ini disebut sebagai fungsi injektif, nggak apa-apa. Boleh. Yang penting, setiap domain, anggota-anggota di sini, punya pasangan yang beda-beda. Nggak boleh ada yang punya pasangan double. Misalnya begini. Pasangan double tuh
1 udah dipetakan ke R, tapi 2 dipetakan ke R juga gitu. Itu bukan injektif ya. Kalau misalnya fungsinya ini, pasangan yang ininya beda-beda semua, kan beda-beda semua, kita sebut fungsi ini sebagai fungsi injektif. Nah, itu dulu konsepnya. Sekarang kita lihat fungsi fx. Nah, berapapun nilai x-nya, tentu nilai y-nya beda-beda kan. Kalau kita masukin misalnya di sini f-1. F-1 ini sama dengan 5 kali min 1 kurangin 3. Min 5, min 3, min 8. Nah, ternyata kita nggak akan menemukan domain yang lain, anggota dari domain yang lain, berapapun nilai x ini kita nggak akan nemu yang memberikan hasil min 8 selain min 1 gitu. Jadi nggak ada angka lain selain min 1 yang bikin nilai fx ini min 8. Sementara kalau kita lihat fungsi yang kedua, sini, kalau kita masukin f-1, di sini 2 kali min 1 kuadrat. Min 1 dikuadratin kan plus 1 ya, jadi ini 2. Nah, kalau kita masukin sini f1, sini hasilnya 2 kali 1 kuadrat, ini 2. Nah, ternyata kalau kita lihat fungsi yang kedua di sini, kalau kita substitusi x-nya min 1 sama x-nya 1, hasilnya sama-sama 2. Ini bukan fungsi injektif. Ya. Nomor 1 ya fungsi injektif, betul. Nah, yang ketiga kita cek di sini. Kita substitusi di sini f1 misal ya. 1 pangkat 3, 1 dikurangi 1 itu 0. Nah, ternyata teman-teman kita akan nemuin berapapun nilai x, itu kita nggak akan nemu yang bikin x pangkat 3 min 1 ini nilainya 0 gitu. Kalau kita coba pakai min 1 ya, di sini f min 1. Min 1 pangkat 3 ya min 1. Min 1 kurang 1, min 2. Kata beda kan, ini 0, ini min 2. Jadi ini disebut injektif. Ya. Jadi yang injektif di sini ada 2 nih. Nomor 1 sama nomor 3. Yang bukan injektif itu nomor 2. Dan yang karena yang ditanyanya fungsi injektif, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang B. Seperti itu. Lanjut, soal ke-7 tentang fungsi inverse. Nah, fungsi komposisi fungsi inverse lagi nih. Caranya gimana untuk mengerjakan soal ini? Langsung kita lihat yang ditanyanya adalah GOFX. Diketahui di sini fungsi fx-nya 2x min 4 per 5 min x dan fungsi gx-nya adalah 3x plus 7. Fungsi inverse dari g dengan fx-nya sebagai input itu seperti apa? Caranya gimana supaya kita cepat menyelesaikan soal ini? Kita bisa tulis gini aja ya. G dengan fx sebagai input, maka kita ganti variabel x di G yang ini sama fungsi x. Jadi 3 kali fungsi x. Nah, fungsi x-nya ini saya tulis seperti ini. 2x min 4 per ini min x-nya tulis di depan. Min x plus 5 gitu ya. Jadi kalau kita selesaikan, kita kalikan ke dalam. 3 kali 2x itu 6x min 12 per min x plus 5 plus 7. Kita samakan penyebutnya ya. Ini 7 per 1. Supaya sama, ini jadi min x plus 5. Dan ini jadi 6x min 12 plus 7 kali min x plus 5. Ini kalau kita hitung, 6x dikurangi 7x, ini min x, min 12, tambah 35 ya. Jadi 35 dikurangi 12, ini 23. Per min x plus 5. Nah, kita udah dapat ini fungsi GFX-nya. Jadi, kalau kita mau cari inverse, masih ingat ya? Kita bisa cari pakai cara cepat di sini. Caranya gimana nih? Ini cara cepat fungsi inverse kalau bentuknya pecahan. Ini gampang banget. Nah, ini kayak gini, min x plus 23 per min x plus 5. Ini tinggal kita tukar nih. Ini kan ada angka di sini koefisiennya. Min 1, yang ini 5. Kita tukar posisinya. Plus 5 ke atas jadi min 5. Kemudian min 1 ke bawah jadi plus 1.
Yang atasnya biarin aja ini. Min 5x plus 23 min x plus 1 gitu ya. Jadi kalau kita cari jawaban yang cocok yang mana nih? Karena lihat kalau di pilihan di sini semuanya positif ya, 5x 5x-nya kecuali yang bawah ini. Nah, kita bagi sama min 1 atau kita kaliin sama min 1 atas bawah ini, kali min 1 per min 1. Jadi ini tuh hasilnya akan sama dengan 5x min 23 per x min 1 ya. Atau ini sama dengan 5x min 23 per min 1 tambah x. Yang cocok berarti yang ini ya. Yang A. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, buat soal yang ke-8 di sini diketahui fungsi f memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real dan g juga sama. Fx-nya ini adalah 2x plus 3 dan gx-nya itu adalah x kuadrat plus x min 2. Nilai dari GOF dengan min 4 sebagai input adalah titik-titik. Nah, di sini caranya adalah kita tuliskan yang ditanyakan di soal itu adalah GOF min 4. Jadi kalian bisa tulis ini G dengan F min 4 sebagai input. Gitu. Caranya gimana? Kita cari dulu F min 4-nya berapa sih? Berarti fungsi yang ini kita cari F min 4-nya berapa? Kita bisa tulis di atas ini ya. F min 4 sama dengan 2 kali min 4 plus 3. Jadi 2 kali min 4 itu adalah min 8 tambah 3 itu min 5 ya. Dengan kata lain, di sini kalian bisa tulis G F min 4-nya ini kita ganti sama min 5 gitu. Ini sama dengan, nah kita ganti semua variabel X pada fungsi G dengan min 5. Jadi min 5 pangkat 2 tambah min 5 kurangi 2. Ini kalau kita hitung 25 kurang 5 kurangi 2. Jadi 20 kurangi 2 jawabannya adalah 18 ya. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang D. Seperti itu. Nah, lanjut buat soal yang ke-9 ini gampang sekali soalnya. Inverse dari fungsi Y sama dengan X plus 5 per X min 1. Ini kalau nggak ada koefisiennya, saya boleh taruh angka 1 di depan variabel X. Jadi 1X gini, plus 5 per 1X min 1. Cara cepatnya gimana untuk mencari fungsi inverse? Kita lingkari koefisien X di penyebut. Koefisien X di pembilang di atas dan konstantanya di pembilang. Kemudian kita tukar posisinya. Kita tukar min 1 di sini kalau kita naikin ke atas berubah tandanya jadi 1. Jadi kita tulis ini 1x plus 5 per satunya kalau kita pindahin ke bawah di sini jadi 1x min 1. Dengan kata lain, inverse-nya itu sama dengan fungsi aslinya. Jadi jawaban yang cocok di sini adalah jawaban dengan opsi yang E ya. Lingkari jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, soal yang ke-10 di sini. Fungsi F memetakan himpunan bilangan real ke real. Ditentukan oleh F dengan X plus 2-nya sebagai input, ini sama dengan X min 2 per X plus 4. Dan F inverse-nya itu adalah inverse fungsi F. Maka ditanyanya, F inverse X berapa? Nah, kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, kalian bisa tulis
fx plus 2 yang bukan dalam bentuk fx, kalian misalkan yang ini sama a. Kalian bisa tulis x plus 2-nya itu sebagai a. Itu fa sama dengan titik-titik gitu. Jadi di sini kalau kita kotret sebentar, x plus 2-nya kita misalin sama a, dan sebagai akibat x-nya itu adalah a min 2. Jadi kita ganti semua variabel x di sini sama a min 2 ya. Semuanya kita ganti sama a min 2. Jadi ini a min 2 min 2, yang bawahnya a min 2 plus 4. Ini sama dengan a min 4 per a plus 2 gitu. Nah, kalian lihat di sini fa tuh sebenarnya kalau a-nya saya ganti sama x juga sama aja. Jadi fx sama dengan x min 4 per x plus 2. Nah, karena ini tanyanya fungsi inverse dari fungsi x, fungsi fx, kita tahu cara cepatnya untungnya. Jadi kita bisa langsung menentukan inverse fungsi pecahan seperti ini. Gimana caranya? Kita tukarin 2 itu positif. Kita tukar ke atas di sini. Jadi koefisien x berubah tanda jadi negatif 2x, min 4-nya tetap ya. Per 1-nya nanti pindah ke bawah. 1x-nya mah tetap yang di bawah. Kemudian 1-nya karena pindah ini jadi min 1. Nah, nggak ada sayangnya opsi yang seperti ini tuh. Kalau nggak ada berarti kita kali min 1 atas bawah. Kali min 1 per min 1. Kan sama aja kayak dikali 1. Jadi boleh. Min 2x kali min 1 ini hasilnya adalah 2x. Min 4 kali min 1 itu hasilnya adalah plus 4. Yang pembilangnya 2x plus 4 itu ada ya pilihan ABC juga seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang bawahnya kita selesaikan. 1x kali min 1 itu adalah min x plus 1 gitu ya. Atau ini juga sama dengan 2x plus 4 per 1 min x. Dan tentunya x-nya nggak boleh 1 supaya terdefinisi. Ya. Kalau misalnya x-nya 1 nanti nggak terdefinisi. Jadi jawaban yang tepat sini yang cocok yang A ya. Ini kita lingkari opsi A. Oke, mungkin demikian dulu pembahasan soal latihan PAS Matematika wajib kelas 10 tentang fungsi. Nantikan pembahasan latihan soal PAS berikutnya untuk bagian yang kedua. Semoga latihan soal ini dapat menjadi referensi bagi kalian untuk mempersiapkan ujian dengan baik. Silahkan pelajari dan kerjakan ulang contoh-contoh soalnya supaya kalian bisa lebih paham. Oke, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.